Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Di kesempatan video kali ini kita akan mengecek koloni utama kita yang beberapa hari yang lalu ataupun kurang lebihnya 15 hari yang lalu kita melakukan pemindahan koloni utama ini dari kayu lapuk, kemudian kita pindahkan ke setup model slim hive ya teman-teman. Ini merupakan koloni kita yang akan kita cek bagaimana perkembangannya setelah 15 hari kita pindahkan ke dalam stup ini. Kita langsung saja untuk membuka penutupnya. Nah, ini hasilnya. Ini pemindahan kurang lebih 15 hari ya, ataupun 15 hari lah ini ya. Ini tadinya di kayu lapuk, kemudian saya pindahkan ke sini, ke setup model slim hive ini. Ini kalau untuk pemula ini sangat cocok sekali karena kalau untuk utama yang sudah kita pindahkan ke setup model ini tidak perlu lagi untuk memasang topping ya teman-teman. Jadi kita cukup menaruh koloni ini di tempat yang layak, kemudian tinggal kita menunggu perkembangannya. Dan ini perkembangannya sudah mulai membangun kantong-kantong madu ya nih teman-teman ya. Ini 15 hari saat kita pindahkan, dan ini sudah lumayan perkembangannya. Nah ini bahkan sudah ada madunya ini teman-teman. Tuh di bawah, ini umur 15 hari ya. Nah itu sudah mulai mengisi madu. Kemudian untuk yang di sebelah sini juga sudah mulai membangun kantong-kantong madu juga ya. Itu sudah ada madunya. Ini fungsi daripada 3 ruangan ini teman-teman ya. Ini kan setupnya 3 ruangan. Jadi disekat. Ini ada ruangan tengah. Ini untuk tempat telurnya. Kemudian untuk di samping kanan kiri ini untuk perkembangan madunya. Jadi cukup praktis sekali. Cukup praktis karena ini tidak perlu untuk memasang topping lagi. Karena ini kotaknya sudah panjang. Ini berukuran untuk panjangnya ini 60 cm ya. Untuk panjangnya 60 cm. Kemudian lebarnya ini 20 cm. Ini untuk panjang bersihnya ya dari ukuran dalamnya. Jadi untuk satu ruangan ini kita bagi 3. Untuk ruangan yang tengah ini berukuran 20 cm. Kemudian yang samping kanan ini 20 cm dan samping kirinya juga 20 cm. Jadi masing-masing 3 ruangan ini disekat menjadi yaitu 3 ruangan ya maksudnya. Ini masing-masing ruangannya berukuran 20 cm kali 20 cm. Dan ini cocok sekali untuk kita budidayakan karena kalau yang sibuk dengan pekerjaan, misalkan membeli koloni, sibuk dengan pekerjaan tidak sempat untuk memasang topping, jadi cukup melihara koloni yang sudah seperti ini. Ini tidak perlu untuk memasang topping lagi, dan koloni tinggal siap ditaruh, ditempatkan yang banyak vegetasinya, banyak bunga-bunga ya. Dan inilah hasil dari pemindahan kayu lapuk yang sudah kita pindahkan 15 hari yang lalu. Oke, kita akan lanjut untuk pengecekan yang di dalam stup ya teman-teman. Ini koloni kita yang di dalam stup ini. Nah, stup model seperti ini. Ini pemindahan dari kayu lapuk juga. Ini kita pindahkan ke dalam stup seperti ini. Namun kalau yang ini perlu dipasang topping ya nantinya. Karena ini ruangannya ini cukup untuk tempat telur dan hanya sedikit madu saja ruangannya. Jadi kita buka, koloninya menyerang. Jadi ini karena kotaknya agak kecil, jadi nanti kita perlu untuk memasang topping atau menambahkan ruangan agar koloni ini bisa cepat berkembang ya.
Dan untuk cara pemasangan topping yang di dalam stup ini, kita bisa lihat di sana teman-teman. Nah itu, kalau ini kita cek ya, ini juga 15 hari yang lalu. Nah ini awalnya memang koloninya di dalam stup ya. Saat pemindahan di dalam stup yang seperti tadi ya, yang kecil itu. Kemudian kita pasang topping. Ini dipasang topping seperti ini caranya. Dan kita akan cek langsung. Ini 15 hari setelah dipasang topping ya. Ini toppingnya modelnya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan toppingnya di samping penambahan ruangnya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini umur 15 hari. Sudah ada kantong-kantong madunya ya. Nah, ini koloni ini awalnya di dalam stup ya, teman-teman ya. Koloni ini awalnya di dalam stup ini. Ini bisa kita lihat. Awalnya di dalam stup. Nah, ini stupnya nih yang di dalam ini. Untuk cara pemasangannya ada di video saya sebelumnya ya. Nah, awalnya memang koloni ini di dalam stup ya, di dalam stup model ini ya awalnya ya. Kemudian kita berikan penambahan ruangan yang seperti tadi itu, yang seperti ini ya. Nih kita berikan penambah ruangan supaya koloninya leluasa berkembang ya. Nah ini contohnya ya. Jadi ini sengaja pemasangan toppingnya ini di samping ya. Ini karena karakter daripada lebah kelanceng ini biasanya ini telurnya ini suka pindah-pindah ya teman-teman. Jadi sekarang ini berada di sini nih telurnya, di stup ini. Kemudian di sini, di samping sini, ini madunya berkembang di sini. Jadi biasanya telur itu biasanya suka pindah-pindah. Maksudnya pindah-pindah, sekarang ada di sini. Nanti lama-lama dia pindah ke sini teman-teman. Jadi kalau telurnya pindah ke sini, di sini madu ya bisa kita panennya di sini. Nah, ini merupakan koloni Itama yang sudah kita pindahkan 15 hari yang lalu ya. Ini contohnya. Ini hampir sama dengan yang model Slim Hive tadi ya. Nah, sama dengan yang ini teman-teman. Hanya saja kalau yang model Slim ini kan pemindahannya secara langsung. Secara langsung kita buatkan kotak yang besar seperti ini. Namun kalau untuk yang setup tadi kan memang kecil ini kotaknya ya. Ini ukurannya hanya tingginya 20 cm, kemudian lebarnya ini lebarnya 18 cm. Jadi ini cukup hanya untuk telur dan sedikit polen dan madu saja. Oleh sebab itu, kalau yang kotak seperti ini, biasanya kita perlu untuk penambahan ruangan seperti yang tadi ya teman. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah jadinya seperti ini yang stup kecil tadi. Dan hasilnya juga sama dengan yang di stup model Slim Hive tadi ya. Dan untuk ini yang lock ya teman-teman ya. Yang lock tuh seperti ini karena masih banyak yang bertanya yang lock itu seperti apa dan stup itu seperti apa ya. Dan ini merupakan koloni Itama di dalam lock. Yang maksudnya lock itu masih di dalam kayu alami dari kebun ya. Seperti ini. Nah ini masih di dalam kayu. Dari kebunnya memang seperti ini. Kemudian dipotong sarangnya, dipotong. Kemudian dibawa pulang. Nah ini jadinya, ini namanya koloni Itama di dalam lock. Terus yang di dalam stup ya kita lihat yang seperti tadi ya. Ini dalam stup, ini juga di dalam stup tuh seperti ini. Ini koloni Itama dalam stup. Ya ini kan yang di stup ini memang hasil pemindahan dari kayu yang sudah lapuk. Contohnya ini kayunya bekasnya teman. Dari kayu yang sudah lapuk kita pindahkan ke sana.
Nah, bisa kita saksikan bersama. Nah, nanti kalau yang lock seperti ini prosesnya nanti masih kita pemasangan topping. Nah, lock seperti ini jadinya nanti seperti ini, teman-teman. Kita pasang topping. Yang namanya topping itu ini, teman-teman. Atasnya ini ya, karena masih banyak yang belum tahu. Nah, ini atasnya ini namanya topping. Jadi yang lock tadi kita potong, kemudian kita pasang topping seperti ini, teman-teman. Nah, tuh. Topping itu intinya untuk menambah ruangan. Jadi ruangan sarang kelanceng ini kita tambah. Jadi sehingga koloni bisa berkembang ataupun bisa leluasa di dalam topping. Nah, ini penampakannya, teman-teman. Nah, ini contohnya lagi. Ini awalnya di lock seperti tadi ya, teman-teman. Nah, nih. Di lock. Ini namanya lock. Nah, ini sudah kita pasang topping. Ini yang namanya topping. Kotak atasnya ini namanya topping ya. Nah, bisa kita lihat. Dan ini merupakan hasil pemindahan suatu koloni utuh ya, teman-teman ya, bukan hasil splitan. Bukan hasil splitan. Jadi koloni utuh ini perkembangannya cukup cepat sekali karena vegetasinya juga bagus ya. Jadi menurut pengalaman saya, kalau kita memindahkan koloni itama kita dari kayu lapuk, biasanya saya pindahkan ke dalam setup model seperti ini ataupun yang seperti itu, yang agak kecil itu ya. Dan tidak saya pindahkan ke lock ataupun ke kayu bolong seperti ini. Biasanya kan ada. Dulu saya pernah memindahkan koloni itama itu, kayunya sudah lapuk, sehingga saya pindahkan ke kayu yang bolong. Kayu bolong seperti ini. Tapi bolongannya agak gede lagi ya. Nah, itu ternyata saya kurang suka karena kita panennya tidak leluasa, teman-teman. Karena apa tidak leluasa? Seperti yang saya bilang tadi, koloni itama ini telurnya pindah-pindah, teman-teman ya. Nah, contohnya lock seperti ini. Ini kalau kita lihat, ini sekarang telurnya berada di dalam lock sini ya. Tapi suatu saat telur itu bisa naik, teman-teman. Bisa naik ke sini. Bisa naik ke dalam topping ya. Kalau telurnya naik ke dalam topping sini, biasanya ruang madu pindah ke bawah sini, teman-teman. Jadi bagaimana kita mau panennya, sedangkan di dalam lock seperti ini. Maka dari itu, kalau locknya sudah lapuk, biasanya saya pindahkan ke setup model seperti ini atau yang seperti itu ya. Jadi ini gampang cara pemanenannya. Nah, ini sekarang telurnya berada di tengah ini, teman-teman. Nah, karena telur ini suka pindah-pindah, ketika telur ini nanti pindah, misalkan pindah ke sini, yang jelas ruangan madu pindah ke sini. Jadi kita bisa leluasa untuk panennya. Dimanapun tempat telurnya kita bisa panen. Bisa leluasa panennya, teman-teman ya. Dan itu juga ada lock ori, teman-teman, seperti itu. Itu namanya lock ori. Karena masih banyak yang belum tahu ya, teman-teman. Masih baru mulai ternak, kadang-kadang banyak pertanyaan yang lock itu seperti apa dan yang stup itu seperti apa. Karena itu kita akan cek satu persatu ya, teman-teman ya. Nah, dan ini juga di setup model slim hive ya, teman-teman, yang seperti tadi. Ini pemindahan dari kayu lapuk juga. Kemudian ada lagi yang di sana, teman-teman. Nanti kita cek. Ini dalam setup
Untuk yang di dalam stop sama lock ini sebetulnya sama aja teman-teman ya, nggak ada bedanya, yang penting koloninya sama-sama super. Nah kita cek ini koloni yang model slim hive tadi nih, kalau ini baru seminggu kita cek ya. Nah ini saya buat 2 ruangan saja teman-teman, tapi ruangannya lebar. Kalau untuk ukuran sama 60 cm panjangnya, kemudian lebar 20 cm. Bisa kita lihat bersama. Oh iya, ada yang bilang ini katanya koloni utama ini nyaman di dalam lock daripada di stop ya teman-teman ya, katanya. Namun kalau menurut saya sendiri, biasanya memang betul koloni utama ini nyaman di dalam lock, karena lock itu biasanya kan tebal dia. Namun yang di dalam stop juga sama aja nyaman, dengan catatan stopnya juga berukuran papanya tebal. Jadi intinya sama aja teman-teman ya. Yang lock sama stop itu sama-sama nyaman. Walaupun di stop juga nyaman juga, yang penting stopnya ini papanya tebal ya. Karena yang membuat tidak nyaman sama tempat itu biasanya kan memang ini, apa itu, kotaknya terlalu tipis. Kalau kotaknya terlalu tipis, suhu di luar panas atau dingin dia tembus ke dalam sehingga koloni kita tidak nyaman. Makanya banyak yang bilang kalau koloni yang di dalam lock itu nyaman. Ya memang betul nyaman, karena di lock itu, lock seperti ini ya teman-teman ya. Ini memang kan masih kayu gelondongan utuh gini. Jadi suhunya netral di dalam itu. Makanya banyak yang bilang katanya lock itu lebih nyaman. Kalau menurut saya sendiri di setup juga nyaman. Yang penting setupnya papanya tebal gitu ya. Jadi sehingga koloni itu nyaman dengan netralnya suhu yang di dalam. Kalau setup papanya tipis ya tidak nyaman juga. Walaupun lock juga nggak nyaman kalau misalkan locknya itu tipis gitu ya. Jadi panasnya tembus gitu. Jadi intinya lock sama stop sebetulnya sama aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Simak video saya di selanjutnya. Dan jangan lupa untuk dukung channel kami